Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwani jami'an nabiyyin wal mursalin wa وجميع أولياء الله تعالى من مشاهد إلى مغاربها في ونخص خصوصا حكمته من شرفنا بالقريب مشهود فلله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hadits Tsalits Asyar, hadis yang ke-13. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirra innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis yang ke-13 dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara fil hirra, menerangkan tentang kucing. Innaha laisat binajasin, kata Rasulullah, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, karena kucing itu termasuk hayawan yang berada di sekeliling kita. Minat tawafina alaikum, anjing juga berada di sekeliling kita. Kucing, anjing kan dipelihara ya. Ini kalau mestinya kalau kucing dengan anjing sama-sama berada di sekeliling kita, kenapa kucing laisa binajasin sementara al-kalb atau anjing itu najis, seperti hadis yang sebelumnya. Padahal sama-sama innama hiya minat tawafina alaikum, termasuk hayawan yang berada di sekeliling kita, yang minder-minder di muter-muter selalu berada di lingkaran kita, dipelihara kan namanya begitu. Ini alasannya sangat sederhana. Kucing kanjeng Nabi ngomongnya alasannya kenapa lah kucing itu tidak najis, karena karena kucing itu hayawan yang berada di sekeliling kita, gitu aja. Ini kalau orang ngeyel itu wajib kan ada sekeliling kita juga kan gitu. Kenapa kanjeng Nabi kalau alasannya begitu? Kanjeng Nabi cuma ngomongnya begini saja. Itu sebenarnya bisa dikoreksi karena kucing ini tidak ada sesuatu indikasi dari teks atau ada kalimat yang secara jelas, sehingga ini menjadi satu kalimat penjelas bahwa kucing itu tidak najis secara sahihnya atau secara sorehnya, secara kejelasan teksnya. Sementara kalau anjing itu walaupun minat tawafin, akan tetapi dia di dalam teksnya lain, terutama di dalam Al-Quran, dijelaskan secara detail bahwa termasuk hayawan yang
najis, al-khinzir wal kalb. Sehingga dari kata yang jelas itulah sebenarnya kenajisan itu muncul dari kata yang soreh itu, penjelasan yang langsung di dalam kasare wong Cirebon kan langsung ditobok saja. Di dalam Al-Quran menyebutkan al-kalb wal khinzir, celeng atau babi dan anjing, langsung disebutkan. Sehingga alasan ini walaupun sama, tetapi kan kalau khinzir, kalb itu disebutkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa itu sebagai hewan yang najis, sehingga tidak bisa dikecualikan ada innama hiya minat tawafin. Sehingga bagaimana kalau misalnya kalb bagaimana kalau misalnya kalb itu dikiaskan dengan hirro, dengan kucing, ya nggak bisa. Karena sama-sama minat tawafinya nggak bisa, karena kalb itu sudah dijelaskan secara soreh, secara jelas di dalam Al-Quran sebagai najisnya. Nah ini hadis ini menjelaskan tentang statusnya kucing itu tidak sama. Atau kucing bagaimana? Kalau ada anjing yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, bagaimana kita kiaskan kucing di dalam kepada anjing misalnya, kita samakan, hukumnya disamakan dengan anjing. Bagaimana ini? Nah hadis ini merupakan pengecualian atau mengecualikan terhadap kucing. Kucing tidak bisa disamakan dengan atau dimasukkan dalam kategori apa yang disebutkan di dalam Al-Quran al-khinzir wal kalb. Sehingga di sini jelas, apalagi katanya setelah sore Rasulullah SAW mengatakan innaha laisat binajasin, bahwa kucing itu tidak najis. Nah ini kalau misalnya ada makanan, ada tempat minuman, ada tempat wudhu, misalnya air untuk wudhu di bola dan sebagainya, tiba-tiba kucing naik ke atas terus menjilat atau minum kucingnya minum atau jilat di panganan misalnya. Nah itu posisi panganan atau posisi air tersebut itu tidak najis gara-gara dijilat oleh kucing. Beda ketika hadis-hadis yang kemarin itu dijilat oleh anjing, maka airnya atau sesuatu barangnya itu akan menjadi najis. Kira-kira itu. Nah nanti cara pembasuhannya, kalau najisnya itu disebabkan oleh khinzir, oleh kalb, maka harus bisa imarot dengan 7 kali basuhan. Ar-Rabi'ata Asyar, hadis yang ke-14. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fajajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhariqu alaihi muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-14 itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas bin Malik mengatakan Ja'a Arabi, ada seorang Arabi datang. Fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian dia kencing di pojok masjid. Ujuk-ujuk datang langsung kencing saja. Cur, bari ngadeg lagi. Isi nguyuhe bari ngadeg. Nguyu teka-teka bari ngadeg nguyu di pojok masjid. Fajajarahu an-nasu, kemudian para sahabat ngamuk-ngamuk. Kurang ajar ente menghina terhadap agama ya. Ente menista agama ya. Kira-kira begitu. Ente menista Islam ini, kencing di dalam masjid, Anda itu penista agama. Ngomong kepada orang Arabi yang tiba-tiba datang langsung kencing di pojok masjid. Para sahabat yang kamu ini halal ini darahnya, kira-kira gitu. Karena dia itu termasuk penista agama, kira-kira begitu. Kencing di dalam masjid, ini menista sekali. Fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Nabi melarang para sahabat untuk memarahi Arabi. Uwis dan katanya aja dumbangi, aja disewoti. Walaupun Arabi datang lalu kencing di masjid, para sahabat, apalagi sahabat Umar, karena itu ada yang menjelaskan dalam hal ini itu
yang paling marah itu sahabat Umar. Tapi Kanjeng Nabi menang-menangi terhadap sahabatnya. Wis aja nyewot, menang aja diumbangi, kira-kira ngono. Aja nyewot-nyewot ning Arabi. Falamma qada baulahu amara an-nabiyyu bidanu bimimmain. Kemudian ketika Arabi itu menyelesaikan kencingnya, amara an-nabiyyu bidanu bimimmain. Nabi memerintahkan sahabat untuk membawa seember air. Fa'uhariqo alaihi. Kemudian air seember tadi dibanjurkan atau guyurkan di tempat yang terkena kencingnya Arabi. Mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menjelaskan gini, wahillat lana maitatani. Ada dua bangkai yang dihalalkan buat kita. Wadamani, dan ada dua dua darah yang dihalalkan bagi kita. Dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan bagi kita. Apa itu? Faljarotu wal hutu. Yang pertama walak, yang pertama belalang. Yang pertama belalang, yang kedua ikan al-hut. Jadi belalang walaupun mati lalu kita goreng, kita makan, itu nggak apa-apa, itu halal. Yang kedua ikan, walaupun posisinya mati nggak disembelih lagi, nggak perlu disembelih, langsung digoreng, lalu kemudian habis itu kita makan, itu nggak apa-apa, halal, kondisinya halal, diperbolehkan bagi kita. Itu dua bangkai yang diperbolehkan, bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Wa ammad damani fattohalu wal kabidu. Adapun dua macam darah yang dihalalkan bagi kita itu adalah fattohalu wal kabidu, hati dan jantung. Jadi misalnya ada kambing, jelat maning kan Idul Adha ini, korban ini, lalu kemudian jantungnya kita copot atau kita lepaskan, hatinya juga kita lepaskan, kemudian masih ada darah yang nempel di situ, lalu kita tidak basuh lagi, kita goreng, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada yang bahwa jantungnya itulah atau jantung dan hatinya itulah, karena itu berupa darah. Jadi jantungnya itu darah, hatinya juga darah. Dan itu ketika digoreng ya nggak apa-apa, tapi harus dibersihkan dulu darah-darah yang bukan menjadi bagian yang menempel kerasnya itu. Itu ada ulama fikih yang menyatakan seperti itu. Jadi dari hadis ini memunculkan dua pendapat, diantaranya yang pertama adalah ulama yang mengatakan bahwa darah yang menempel di dalam jantung dan hati, lalu kemudian kita tidak basuh lagi, langsung kita goreng, itu nggak apa-apa, itu halal. Ada yang mengatakan bahwa ya jantungnya inilah dan hatinya inilah yang dikategorikan atau yang dimaksud dengan ad-damani, dua darah itu ya ini. Nah, ketika ada darah yang menempel di atasnya, maka harus dibersihkan lebih dahulu kemudian digoreng. Nah, itu yang kita makan, jantungnya atau hatinya yang berupa darah itu nggak apa-apa, halal. Itu dua pendapat ulama yang menyatakan seperti itu. Kalau yang membasuh dulu misalnya ada tempelan darah, itu pendapat yang lebih akhwat, lebih hati-hati lah namanya, yang lebih daripada nantinya ini ya sudah dibersihkan saja, karena yang jelas sih yang dimaksud ad-damani, hati tersebut adalah jantung dan hatinya itu, kira-kira itu yang dimaksud dengan darahnya. Hadis yang ke-16 dari Ibnu Umar, yang ke-16 dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah qala Rasulullah pernah mengatakan, idza waqa'a al-dhubabu fi syarabi ahadikum, apabila ada lalat jatuh ke minuman salah satu di antara kamu semua, falyaghmishu, maka tenggelamkanlah, tsumma yanzidhu, kemudian angkat. Ini cara mengambil lalat yang jatuh ke air minum. Biasanya ada air minum, kemudian banyak lalat, tiba-tiba lalat nyemplung.
Nah, cara ngambilnya itu jangan langsung diambil, tapi celupkan dulu, kira didorong dulu, dicelupkan dulu anunya itu, apa lalatnya itu, dicelupkan baru kemudian diangkat. Itu kata Rasulullah begini. Kenapa begitu? Inna fi ahadi janahaihi da'un. Karena di dalam salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit, ada penyakit. Wa fil akhari syifaun, dan di sayap yang lain ada obatnya. Jadi begitu cemplung langsung dicelupkan, ditarik lagi. Itu cemplungan pertama merupakan penyakit. Ketika dicelupkan semua itu obatnya, kira-kira begitu. Ditarik kembali. Itu luar biasa ya, Kanjeng Nabi mampu membaca tentang bagaimana hayawan-hayawan yang memiliki daya medis. Ini kuatan medisnya atau obatnya begini-begini itu tahu semua. Termasuk diantaranya dari hadis ini kita bisa mengorek selain soal hukum fikih atau hukum syar'i, hukum fikihnya. Selain dari itu kita juga dapat mengambil hikmah-hikmah yang lain. Hikmah lainnya ya diantaranya bahwa itulah kehebatan Rasulullah mengetahui tentang ilmu pengetahuan dunia medis misalnya. Beliau tahu tentang bagaimana dalam lalat itu ada dan ada syifa, ada penyakit dan ada penawar obatnya. Akhrajahu Al-Bukhari wa Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da'u. Dan ada tambahan lagi, wa innahu yattaqi, dan waspada, dan orang itu harus waspada. Wa innahu yattaqi, dan orang itu harus waspada. Bijanahihi, dengan sayapnya lalat. Alladzi fihi ad-da'u, yang di dalamnya ada penyakitnya. Itu tambahan redaksi, tambahan tulisan yang ada di dalam hadis yang ke-16. Yang tambah tersebut oleh Abu Dawud ditambahi seperti itu. Kalau yang Imam Al-Bukhari sampai al-wafil akhar syifaun, cuma hanya sebatas itu saja. Hadis yang ke-17. Wa an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Hadis yang ke-17 dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala Nabi mengatakan ma quti'a minal bahimah, anggota tubuh yang dipotong dari hayawan, wahia hayatun, sementara hayawan tersebut dalam keadaan hidup, jadi dipotong dari hayawan yang kondisinya dalam keadaan hidup, fahuwa maitun, maka anggota tubuh yang dipotong tadi itu termasuk maitun atau batang, termasuk bangkai. Jadi misalnya anak wedhus lagi ngadeg, tiba-tiba buntutnya langsung diketok, lagi enak-enakan mangan, wedhusnya buntutnya langsung ditugal, plek, atau sikilnya langsung ditepas karo bolok, misalnya, plek tugal. Nah, itu kakinya atau buntutnya tersebut itu kategorinya adalah kategori maitun atau bangkai. Nah, kalau bangkai berarti hukumnya adalah haram atau najis, nanti nggak boleh untuk dimakan. Karena hadis yang tadi disebutkan yang pertama itu illa maitatani, kecuali hanya dua bangkai saja yang tidak itu, bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Cuma itu, berarti selainnya bangkainya belalang dan ikan hukumnya adalah haram untuk dimakan. Nah, begitu pula
ada kaki kambing lagi ngadeg, kambing masih urip langsung ditebas, itu yang nggak boleh langsung disate, karena itu termasuknya batang gitu, atau bangkai. Kaki kambingnya bangkai. Walaupun wedusnya masih urip, embe saking larai misalnya, itu tetap daging kakinya tersebut nggak bisa untuk disate, kira-kira begitu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kemudian dihasankan statusnya sebagai hadis hasan oleh Imam Tirmidzi wal lafdhu lahu, dan lafadznya, redaksinya itu milik Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi teksnya seperti ini, karena boleh jadi nanti di imam-imam yang lain teksnya bahasanya nggak begini, walaupun maknanya sama, maknanya sih sama-sama saja. Kadang-kadang misalnya minal bahimah bahasanya minal hayawan misalnya, nggak pakai minal bahimah, puti'a minal bahimati, tapi puti'a minal hayawani misalnya. Itu boleh jadi ada hadis yang menyatakan dengan menggunakan redaksi bahasa yang seperti itu. Tapi Imam Tirmidzi menggunakan puti'a minal bahimah wa hayatun wa yabaitun. Satu hadis lagi. Babul aniyah. Bab bejana. Bejana itu tempat air, tempat air. Aniyah atau tempat makan air misalnya. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati wa la taqulu fi suhafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatid dhahabi. Kamu jangan minum dengan menggunakan tempat yang terbuat dari emas. Aniyatid dhahab wal fiddah, dan terbuat dari perak. Al-haramu misalnya, atau memang aja minum nganggo tempat yang terbuat. Nah, aja ini nanti ada pemaknanya adalah makna haram, itu makna aslinya, kecuali ada korena tertentu, ada hadis lain, ada ayat lain yang tadi mengecualikan, sehingga pelarangan ini atau nahi ini dikecualikan sehingga yang tadinya haram menjadi halal. Nah, ini la taswabu fi aniyatidah. Di sini dari hadis ini langsung menyatakan bahwa Rasulullah melarang, berarti hukumnya adalah haram bagi kita untuk minum dengan menggunakan zahab wal fiddah, tempat yang terbuat dari emas dan perak, kira-kira begitu. Karena nanti boleh jadi ada pengecualian tertentu, boleh kita minum dengan menggunakan tempat minum yang terbuat dari emas dan fiddah. Kalau kondisi kita dalam keadaan keterpaksaan, misalnya airnya cuma ada di situ, kalau kita nggak minum dari air itu kita akan mati, dan ya sudah diminum, itu merupakan bentuk pengecualian dari sebuah pelarangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Awalnya kan Rasulullah melarang begitu saja, pokoknya dalam keadaan apapun tidak boleh, tapi ada pengecualian sehingga itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Kalau di sini jelas la tasrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah wala taqulu fi suhafihima, dan juga tidak boleh makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Karena apa alasannya? Karena emas dan perak itu disediakan untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir berada di dalam dunia. Jadi kesenangan yang begitu sudahlah diberikan saja kepada
orang-orang non-muslim. Kata Imam Ghazali sih biasanya kalau pelarangan itu memang terkait sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang selalu diinginkan dengan hawa nafsu kita. Pahit. Kalau perintah itu perintah syariat itu bagi kita, bagi manusia itu terasa pahit sekali. Tapi setiap larangan itu terasa nikmat sekali. Itu kata Imam Ghazali. Sehingga kecenderungan kita untuk mengikuti hawa nafsu, melabrak terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah itu sangat kuat karena kita terbawa oleh nafsu, dan larangan itu kadang-kadang memang isinya nikmat. Misalnya perzinahan, minum-minuman keras itu kan enak sekali, sangat nikmat sekali, sehingga karena nafsu jadi diterabas. Karena itu sesuatu hal yang seolah-olah menjadi kenikmatan, nafsu itu akan mendorong untuk terjerumus kepada kenikmatan itu sendiri. Maka rasanya berat sekali untuk menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi